Auditor bukanlah dewa. Auditor bukanlah makhluk yang sempurna yang harus menguasai segala macam pengetahuan dan pengalaman yang ada di lapangan. Bagaimana ketika suatu auditor menerima perikatan yang bukan merupakan kompetensinya, namun secara laporan keuangan dia mampu untuk memberikan assessment dan mampu mempertanggungjawabkan laporan tersebut? Apakah auditor tersebut harus memaksakan dirinya untuk mengetahui, untuk mendalami sesuatu yang dia tidak ketahui? Bagaimana kalau auditor bekerja sama dengan yang disebut pakar auditor, expert pada ahli bidang tersebut? Selanjutnya hasil pekerjaannya digunakan, dievaluasi, lalu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi auditor. Nah, jumpa lagi dengan saya kali ini dalam SA 620 yang berjudul Penggunaan Pakar Auditor dalam Audit. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja harus dilakukan oleh auditor selama penugasan, kita akan segera mengikuti video berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa, akhir kata saya ucapkan selamat menikmati bagi teman-teman semuanya. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Pribadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang standar audit atau SA 620, yaitu penggunaan pekerjaan pakar auditor. Apa sih pakar auditor itu? Pakar auditor adalah individu atau organisasi yang memiliki keahlian atau expert dalam suatu bidang tertentu, selain dari akuntansi dan audit. Jadi, singkatnya, auditor memerlukan atau menggunakan jasa dari pihak lain yang memang expert atau ahli dalam bidang tertentu, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat dalam pengerjaan pemeriksaan laporan keuangannya. SA 620 efektif per tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan juga 1 Januari 2014 untuk selain emiten. Kira-kira apa sih tujuan auditor dalam SA 620 ini? Jadi tujuan auditor dalam SA 620 ini adalah untuk mengatur atau menentukan apakah auditor perlu untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor. Dan juga jika memang menggunakan pekerjaan auditor, apakah untuk menentukan pekerjaan tersebut memadai untuk tujuan auditor. Di bidang jasa audit, banyak sekali pakar auditor yang diperlukan untuk membantu seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Contohnya, seperti penilai instrumen keuangan yang kompleks. Kemudian ada perhitungan aktuaris, lalu ada perhitungan estimasi cadangan minyak dan gas, kemudian ada penilaian atas liabilitas keuangan, lalu ada interpretasi atas kontrak, lalu ada analisis atas isu kepatuhan pajak yang kompleks atau tidak biasa. Lalu apa-apa saja sih ketentuan dari penggunaan SA 620 ini? Yang pertama itu kita harus memperhatikan sifat, saat, dan luas dari prosedur audit. Lalu ada kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas dari pakar auditor. Lalu juga kita harus mempertimbangkan perolehan suatu pemahaman tentang bidang keahlian dari pakar auditor tersebut. Lalu kita juga harus menghitung penentuan kebutuhan seorang pakar auditor. Lalu perjanjian dengan pakar auditor harus seperti apa? Lalu kita juga harus memperhatikan evaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor. Lalu yang terakhir adalah pengacuan ke pakar auditor dalam laporan keuangan. Pakar auditor juga diperlukan untuk hal-hal berikut ini. 1. Untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk bagaimana pengendalian internalnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko kesalahan penyajian yang material. Yang ketiga, untuk menentukan dan menerapkan respon yang menyeluruh untuk menilai risiko di tingkat laporan keuangan. Keempat, merancang dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut untuk merespon risiko yang telah ditentukan pada tingkat asersi yang terjadi dari pengujian pengendalian atau prosedur yang substantif.
Kemudian yang terakhir adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dalam pembentukan suatu opini atas sebuah laporan keuangan. Dalam menentukan sifat, saat, dan luas dalam prosedur audit, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti bagaimana sifat dari hal yang berkaitan dengan pekerjaan dari pakar auditor tersebut, lalu bagaimana juga pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor, lalu bagaimana risiko kesalahan penyajian materialnya, lalu apakah pakar tersebut menjadi subjek kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dari kantor akuntan publik auditor tersebut, lalu bagaimana signifikansi pekerjaan pakar auditor dalam konteks audit. Lalu kira-kira bagaimana sih perjanjian pakar auditor yang disewa dalam pemeriksaan audit tersebut? Auditor juga harus mempertimbangkan dan menyetujui secara tertulis bila diperlukan dalam perjanjian atau perikatan dari penggunaan pakar auditor. Di dalam perjanjian tersebut, kita harus mencantumkan bagaimana sifat, ruang lingkup, dan objektivitas pekerjaan dari pakar auditor tersebut. Lalu, bagaimana juga peran dan tanggung jawab pakar auditor di dalam pelaksanaan audit. Lalu, bagaimana sifat, saat, dan luas komunikasi antara auditor dengan pakar auditor, termasuk dalam bentuk laporan apapun yang disediakan oleh pakar auditor. Lalu, bagaimana juga kebutuhan pakar auditor tersebut untuk mengobservasi ketentuan dan kerahasiaan. Pasca dari penggunaan jasa pakar, kita harus mengevaluasi bagaimana kecukupan pekerjaan pakar auditor tersebut. Kita harus melihat bagaimana relevansi dan kelayakan dari temuan atau kesimpulan yang telah dibuat dari pakar. Kemudian, bagaimana juga konsistensi hal-hal tersebut dengan bukti audit lainnya. Jika auditor memutuskan bahwa pekerjaan pakar auditor tersebut tidak memadai untuk tujuan auditor, maka auditor harus setuju dengan pakar tersebut atas sifat dan luas pekerjaan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pakar. Lalu, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan atas dari kondisi tersebut. Auditor tidak boleh mengacu ke pekerjaan pakar auditor dalam laporan auditor independen atau LAI yang berisi opini, kecuali memang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan. Jika memang auditor membuat acuan ke dalam LAI atas pekerjaan seorang pakar auditor, maka suatu pemahaman atas modifikasi terhadap opini dilakukan. Yang perlu kita ingat adalah auditor harus menunjukkan atau mencantumkan ataupun menampilkan di dalam LAI bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab seorang auditor atas opini auditor yang telah dibuat. SA 620 digunakan apabila perusahaan yang diaudit memiliki kompleksitas yang sangat rumit sehingga auditor memang membutuhkan jasa dari pihak lain yang ahli di dalam bidang tersebut. Kemudian auditor tidak memiliki keahlian atau pengetahuan yang cukup dari latar belakang perusahaan yang diperiksanya. Kemudian auditor menggunakan jasa dari pakar ini yang memang ahli dalam bidang perusahaan tersebut. Demikianlah sharing saya pada sesi kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih.